Oke, lalu menurut ukuran. Menurut ukuran ini banyak ya. Dibagi lagi ada superkomputer, grade komputer. Nah, ini jenis komputer yang memiliki kecepatan proses paling cepat superkomputer. The race for the world's fastest supercomputer is on. China held the lead for the last 5 years, but the United States has surged ahead with Summit. It's a $200 million government-funded supercomputer built for Oak Ridge National Laboratory in partnership with IBM and NVIDIA. But what is a supercomputer? Today's supercomputers are comprised of thousands of connected processors, and their speed has grown exponentially over the past few decades. The first supercomputer, released in 1964, was called the CDC 6600. It used a single processor to achieve 3 million calculations per second. While that may sound impressive, it is tens of thousands of times slower than an iPhone. If you have a smartphone, it is more powerful than the supercomputer that we had back in 1995 doing human genome. Today, Summit consists of over 36,000 processors from IBM and NVIDIA that can perform 200 quadrillion calculations per second. What a typical computer will do in 30 years, this machine will do in an hour. Summit takes up 5,600 square feet of floor space and has nearly 200 miles of cable. It uses 4,000 gallons of water per minute to stay cool and consumes enough power to run 8,000 homes. But why do we need such fast computers? It has tangible results in terms of how it helps society at large. It will translate into better appliances, better security systems, better delivery of power, more efficient homes. Every aspect of life, it'll change. Supercomputers are used across all sectors, forecasting weather and climate trends, simulating nuclear tests, performing pharmaceutical research, and cracking encryption keys. Summit is the first supercomputer designed for artificial intelligence applications, and researchers plan to use Summit for AI projects that could identify genetic predispositions to cancer or opioid addiction. By surpassing China, the US has escalated the tech rivalry between the two countries. There's no question the race is on. But this is not the space race. This is the race to knowledge. But faster supercomputers are already on the horizon. The European Union, Japan, and China are all developing machines they say will outperform Summit. The next big frontier is exascale computing. That is, computers that can perform 1 billion times 1 billion calculations per second. The use of this machine is only going to be limited by the imagination of the scientists who will have access to this machine. Zeos Performance Analyst here at the Poughkeepsie site. I just want to show you one of the machines I work on. So, come. So this is a Z14 double wide. All right. So I could probably live in this thing. At a glance, we'll get into it. This is power. We have behind this I/O, more power with the SASE up there, I/O, and our processor. So we're going to move the SC out the way. So up here, this is our power supply. We have 2 batteries up here. Something to know about the batteries is, they're kind of small. They do a very specific job. If power goes out, we want to make sure that we complete transactions in flight, right? Because data integrity is incredibly important to us. And you, hopefully. All right? So over here, you see this nest of I/O. These are all PCIe I/O cards. You can see that we have a ton. We have even more on the back. There's some over there too.
And if you just look at the rat's nest that goes down is fed into the bottom. These cards, we have OSA, FICON, we even have ZDC for data compression. A lot of cards here doing a lot of jobs, moving a lot of data. Okay. Now this side, as I promised, even more I/O cards. Like I said, more on the back. We have another battery pack over here, and up here is the SE. Now, if you look, we talk about all this I/O, right? Come here. We have a switch for the internal network. We have that much activity going on that we need this. It's incredibly complex. And while you're looking, take a peep at this thing, okay? So this is a light bar, right? So let's just say you're working on the frame, right? And you notice, I/O card is going down, or maybe you just want to upgrade one. Maybe you have a problem child CP. Lalu ada mini komputer, kelas komputer multi-user yang spektrum komputasinya berada di posisi menengah di bawah. Single seperti komputer pribadi. Oh, ini PC lebih ke komputer pribadi ini, mini komputer. Mini komputer. Oh, ini ya. Ini ya mini komputer. Yang saat ini kita gunakan. Nanti kita masuk di poin ini. Saat ini kita masih menggunakan komputer ini. Lalu ada workstation. Komputer yang memanfaatkan jaringan untuk menghubungkan komputer dengan komputer lain. Hey guys, Mike di sini. Masih terkait dunia PC dan dunia laptop, kita pasti sering dengar istilah workstation dan juga gaming PC. Tapi kita masih sering salah kaprah apa itu perbedaannya antara workstation dan juga gaming PC. Makanya, mungkin ada baiknya kalau hari ini kita kupas tuntas perbedaan antara kedua jenis device tersebut. Let's check it out. Hal pertama yang lo mesti tahu, dua-duanya adalah komputer. You don't say. Oke, seriously, di dunia komputer tuh ada komponen-komponen atau hardware yang punya embel-embel gaming, garis miring consumer, dan ada yang punya embel-embel workstation. Bukan berarti laptop gaming nggak bisa dipakai kerja. Misalnya laptop ROG kalian yang berlabel gaming lancar aja kan buat kerja AutoCAD, 3D Max, Photoshop, atau After Effects. Artinya kerja profesional dengan komputer gaming pun sebenarnya nggak masalah. Tapi ketika sejumlah proyek senilai puluhan ribu dolar bergantung pada PC kalian, setiap menit adalah berharga, dan toleransi terjadinya kehilangan data atau error-error lainnya hampir nggak ada sama sekali, disitulah lo bener-bener butuh sebuah PC yang berlabel workstation. Pertama, lo bisa ngejudge itu workstation atau bukan dari penampilan. Karena workstation tuh buat kerja, bukan buat show off, jadi pretty much cuma mentingin fungsi. Nggak ada kaca tempered glass, nggak ada desain casing dan komponen yang kekinian, dan macem-macem, apalagi nyala-nyalanya RGB-RGB-an. Yang penting itu kuat, bisa nyala terus, gampang dibongkar pasang, dan adem. Terutama untuk pre-built workstation, contohnya dari Dell, Lenovo, atau HP. Kedua adalah dari CPU, karena kalau kita bicara PC gaming, gue yakin CPU consumer high-end macam Core i7 6 core atau Ryzen 8 core udah lebih dari cukup untuk lancar ngejalanin game apapun, sekaligus multitasking seperti streaming sambil main game. Tapi beda ceritanya dengan workstation yang contohnya ngejalanin simulasi dinamika molekuler, simulasi geologis, render film animasi terbaru, atau sebuah mega proyek yang rancangannya harus selesai secepat mungkin. Di situ satu CPU Core i9, Xeon 24 core, atau AMD EPYC 24 core pun bisa jadi prasyarat minimal doang. Dan kalau itu belum cukup, prosesor workstation garis miring server seperti Xeon dan EPYC menawarkan skalabilitas, yaitu ngejalanin lebih dari satu CPU di atas satu motherboard dan punya RAM lebih dari 128GB, maybe dibutuhkan beberapa pekerjaan yang di luar kemampuan PC gaming high-end sekalipun. Dan buat yang belum tahu, satu CPU-nya ini jelas bisa lebih mahal dari satu PC gaming. Makanya motherboard workstation juga biasanya gede, punya expansion slot segudang,
dan RAM slot segambreng buat expandabilitas. Di samping CPU workstation pasti juga ada GPU workstation. Dan kalian gamers pasti familiar dengan GPU GeForce dan Radeon di mesin gaming kalian. Tapi kalau udah masuk dunia profesional, kartu grafis tersertifikasi ISV dengan tugas spesifik seperti Quadro, Radeon Pro, dan Tesla lebih sering dipakai. Harganya memang jauh lebih mahal dari GPU gaming, mengingat perusahaan-perusahaan yang menggunakan mereka rela bayar sampai puluhan ribu dolar untuk lisensi aplikasi CAD yang spesifik. Jadi harga bukan masalah. GPU-GPU ini umumnya nggak ngelebihin kemampuan GPU gaming soal main game atau aplikasi produktivitas normal, karena baru optimal ketika menjalankan aplikasi-aplikasi ISV tersebut. Jadi ya mestinya orang-orang kayak kita ini di luar target market kartu grafis workstation tersebut. Terus di luar prosesor dan graphics card profesional, PC class workstation juga sering pakai memori ECC atau RAM anti-error yang pernah kita jelasin di video singkatan-singkatan dunia komputer sebelumnya. Sebab error apalagi sampai nge-crash nggak bisa ditolerir. Misalnya untuk aplikasi saintifik dan finansial. Akses data pun mesti kenceng dan reliable. Makanya hampir semua workstation pakai sistem RAID buat backup data di harddisk khusus RAID seperti WD-RAID, WD Gold, Seagate Iron Wolf, dan SSD SAS berkapasitas besar. Beberapa workstation juga punya lebih dari satu PSU atau tersambung ke sebuah UPS, menjamin sistem selalu siap tempur. Terakhir adalah soal garansi yang umumnya lebih panjang dari komponen-komponen gaming. Contohnya harddisk WD Gold yang tadi gue sebut, garansinya sampai 5 tahun. Atau Lenovo ThinkStation yang punya garansi up to 3 tahun on-site. Yang berarti, kalau PC-nya kenapa-napa, ada teknisi yang datang ngebetulin. Jadi nggak perlu dibawa ke service center. Pada akhirnya, gue yakin 95% dari kalian penonton Net Reviews itu nggak ngerjain proyek-proyek komersial atau proyek-proyek saintifik yang bernilai ribuan dolar setiap harinya. Makanya gue yakin kalian nggak butuh yang namanya workstation buat main PUBG, buat nonton Netflix, atau cuma buat buka Photoshop. Microcontroller ini sering disebut sebagai embedded computer atau merupakan mikroprosesor khusus yang berukuran kecil ya, yang bisa dipasang pada peralatan elektronik cerdas seperti mobil dan lab. Oke. Microcontroller itu dia berarti contohnya prosesor itu ya. Perusahaan yang terkenal memproduksi adalah Motorola dan Texas Instruments. Kalian tahu nggak sih, apa itu microcontroller? Microcontroller merupakan komputer kecil yang tertanam pada chip, atau dalam bahasa kerennya, System on Chip. Berbeda dengan istilah kembarannya, yaitu mikroprosesor. Mikroprosesor hanya berisi inti prosesornya saja. Sedangkan di dalam sebuah microcontroller terdapat sebuah inti prosesor, memori, dan I/O interface. Intinya, kedua istilah ini fungsinya sama. Keduanya adalah otak dari alat-alat elektronik cerdas kalian. Microcontroller pertama kali dibuat pada tahun 1974 oleh Texas Instruments Incorporated dengan seri TMS-1000. TMS-1000 adalah mikrokomputer 4 bit yang tertanam dalam sebuah chip. Di dalamnya sudah dilengkapi dengan RAM dan ROM. Mikrokomputer pertama ini ukurannya kira-kira hanya sebesar penghapus pensil kalian. Tapi, ukuran ini ternyata adalah yang paling besar untuk sebuah microcontroller. Nyatanya, seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan juga berkembang, microcontroller mengalami evolusi. Saat ini, microcontroller dengan ukuran terkecil
memiliki volume hanya sebesar 1,05 mm atau tidak lebih besar dari 1 butir beras. Hal ini menyebabkan pepatah seperti mencari jarum di tumpukan jerami bisa kita ganti dengan seperti mencari mikrokontroler di tumpukan beras. Biar kekinian. Pada dasarnya, sebuah mikrokontroler tidak dapat bekerja dengan baik tanpa bantuan teman-temannya. Teman-teman terdekat mikrokontroler ini disebut sistem minimum atau sysmin. Sysmin terdiri dari rangkaian daya, clock, rangkaian reset, chip programmer, dan IC mikrokontroler itu sendiri. Masing-masing dari mereka mempunyai tugas yang berbeda-beda. Rangkaian daya untuk memberikan suplai listrik, clock sebagai jantungnya yang memberikan pulsa digital, rangkaian reset untuk melakukan reset program apabila mikrokontroler mengalami malfunction saat program dijalankan, dan chip pemrograman untuk menuliskan program pada IC mikrokontroler. Ya, berbeda dengan mikroprosesor, mikrokontroler bisa kita tuliskan program berulang-ulang sesuka hati kita. Mikrokontroler bisa kita program dengan bahasa BASIC, C, dan assembler sebagai bahasa pemrogramannya. Keseluruhan program yang dibuat nantinya akan diterjemahkan menjadi bahasa mesin berupa bilangan-bilangan heksadesimal dan akan diterjemahkan kembali menjadi rentetan bilangan digital 1 dan 0 yang ditulis di dalam memori di IC mikrokontroler. Proses konversi bahasa sampai menuliskan program ke memori mikrokontroler ini dilakukan oleh software yang kita gunakan dan chip programming. Saat ini ada banyak banget mikrokontroler yang tidak hanya dilengkapi dengan sysmin saja, tapi dilengkapi dengan pin input dan output dan peripheral lainnya yang udah lengkap banget. Mulai dari port Ethernet, port serial, slot external memory, dan masih banyak lagi. Di antara yang paling populer ada Arduino, Raspberry Pi, dan ada Fruit Board. Tentunya di luar sana masih banyak lagi mikrokontroler board yang bisa kalian gunakan. Dengan adanya microcontroller, dunia elektronika berubah. Hal-hal yang dulunya mungkin hanya bayang-bayang dan gurauan saja, saat ini sudah ada di genggaman kita. Di zaman kakek-kakek kita, mungkin mereka masih menggunakan rangkaian analog untuk membuat alat-alat elektronika. Tapi, di zaman digitalisasi seperti sekarang ini, membuat alat-alat elektronika menjadi jauh lebih mudah. Bahkan, membuat sebuah robot tidak lagi hanya dilakukan oleh ahli-ahli elektronika. Bahkan adik kita yang masih SD atau kalian yang seneng banget sama robot-robotan karena nonton film kartun juga bisa membuatnya sendiri. Semua itu berpusat pada mikrokontroler. Primadona dunia elektronika. Dari semua penjelasan menurut ukurannya, mungkin semoga kalian bisa paham ya jenis-jenis dari sistem informasi itu menurut ukurannya. Dari yang besar ukurannya sampai yang kecil segini, itu sudah dinamakan sebuah komputer. Oke, terima kasih.